Ribuan warga Zionis ketakutan Israel umumkan situasi darurat di seluruh wilayah pendudukan. Aparat kepolisian rezim Zionis mengumumkan situasi darurat di seluruh wilayah pendudukan karena takut operasi perlawanan Palestina semakin membesar. Kanal 14 televisi rezim Zionis pada Rabu melaporkan kepolisian Israel mengumumkan situasi darurat di seluruh wilayah pendudukan dan memperingatkan kemungkinan terulangnya serangan rakyat Palestina, ungkapnya. Pengumuman situasi darurat ini disampaikan setelah terjadinya beberapa ledakan di Al-Quds yang menyebabkan lebih dari 20 Zionis terluka dan beberapa lainnya tewas. Menanggapi ledakan tersebut, Perdana Menteri sementara rezim Zionis menggelar rapat darurat untuk mengevaluasi situasi yang berkembang karena semakin panas. Menteri Perang Israel Benny Gantz bersama Kepala Staf Angkatan Bersenjata dan juga staf pimpinan operasi intelijen politik keamanan di Kementerian Perang dan juga koordinator operasi polisi juga menghadiri rapat tersebut. Menurut media Israel, 2 ledakan di Al-Quds sudah direncanakan dan ini merupakan operasi multilateral. Pasalnya kecil kemungkinan aksi ini dilakukan oleh 1 orang saja. Sementara itu di jalur Gaza, kelompok-kelompok perlawanan dalam kondisi siaga penuh dan mereka menerapkan penjagaan keamanan yang semakin ketat. Dikabarkan juga jika di akhir tahun ini perang bisa kembali memuncak karena banyak wilayah pendudukan di Israel semakin panas dan darurat. Gempar balas aksi Zionis, pejuang Palestina lancarkan perlawanan di Nablus. Batalion Quds Sayap Militer Gerakan Jihad Islam Palestina mengumumkan penargetan tentara rezim Zionis di Nablus. Untuk mencapai tujuan ekspansinya, rezim Zionis setiap hari menyerang berbagai wilayah Palestina dan menangkap warga Palestina dengan klaim palsu. Pasukan perlawanan menangkap kejahatan rezim Zionis dengan melancarkan operasi perlawanan yang sengit. Menurut Sahab News, Batalion Quds Sayap Militer Gerakan Jihad Islam Palestina dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa pejuang perlawanan Palestina dari Batalion Nablus menembaki markas militer Zionis di daerah Beit Furik di wilayah timur Nablus. Pernyataan itu menambahkan bahwa pasukan Batalion Nablus berhasil lolos dari lokasi operasi tanpa hambatan apapun setelah operasi anti-Zionis dilancarkan, kata pernyataan Jihad Islam Palestina. Selama beberapa hari terakhir, operasi perlawanan orang-orang Palestina di berbagai wilayah tepi barat dan juga Al-Quds meningkat sebagai tanggapan atas kejahatan tentara dan juga pemukim Zionis. Sumber-sumber Palestina mengumumkan selama bulan Agustus total 800 lebih operasi perlawanan dilakukan terhadap Zionis di berbagai wilayah di tepi barat dan mengakibatkan puluhan Zionis dan juga tentaranya menjadi korban. Hal ini menandakan jika kebangkitan Palestina makin nyata dan kehancuran Israel telah tiba. Korban berjatuhan, 261 aksi perlawanan di tepi barat semakin panas. Sebanyak 9 warga melakukan perlawanan tanpa henti dan gugur syahid. Sementara kelompok perlawanan melakukan 261 aksi perlawanan, termasuk 18 serangan penembakan dan 4 operasi yang sangat mengerikan. 15 pelemparan alat peledak, molotov dan petasan, dan seorang pemukim dari Israel dihabisi. 21 tentara Zionis terluka, hingga menurut laporan yang diterbitkan oleh Pusat Informasi Palestina Ma'ati. Laporan tersebut mendokumentasikan 78 aksi pelemparan batu, 45 serangan pemukim yang memukul mundur, 86 titik konfrontasi, dan 12 penghancuran kendaraan pendudukan milik Israel. Kamis lalu, Daud Mahmud Ryan syahid oleh peluru dari Israel, lalu dibalas oleh banyak pejuang lainnya kepada militer Israel yang berjaga di sana.
Pejuang perlawanan Palestina melakukan operasi penembakan dan pelemparan alat meledak di beberapa daerah di tepi barat Al-Quds. 7 pemukim Yahudi dan tentara menjadi korban dari aksi tersebut di Yerusalem, Hebron, dan Kalkilia. Pada hari Rabu, Habas Abdel Hafiz Ryan yang berusia 54 dari Bet Duku menjadi mortir setelah melakukan operasi di pos pemeriksaan Bet Ur, melukai beberapa perwira Israel di sana. Kelompok perlawanan Palestina melakukan juga penembakan dan pelemparan peledak dan juga molotov di Jenin, Hebron, Ramallah, dan juga Al-Quds. Mereka melakukan penembakan dan pelemparan dengan sasaran pos pemeriksaan Israel di Nablus, Jenin, Al-Quds, dan juga Ramallah. Pada hari Senin, seorang pemukim terluka di Yerusalem yang diduduki, sementara pejuang perlawanan melakukan serangan yang menargetkan pendudukan di Jenin dan juga Nablus. Sementara itu di hari Minggu, Barakat Musa dari Al-Zariyah gugur syahid juga setelah melakukan operasi runover di dekat Nabi Musa, Yeriko, melukai atau menghabisi 5 tentara Israel. Sementara itu, pada hari Sabtu, Mujahid Muhammad Al-Jabari gugur syahid setelah melakukan penembakan di Kiryat Arba di Hebron yang mengakibatkan 5 Yahudi terluka. 2 pemukim terluka oleh batu di dekat Jin Sayuf dan juga pemukiman Ma'ale Amos, sementara perlawanan melakukan operasi dan juga pelemparan alat peledak dan juga molotov ke lokasi dan target pendudukan. Pada hari Jumat, Imad Yosef Abu Rashid yang berusia 47 tahun dan Ramzi Sami Zabara berusia 35 tahun dari kamp pengungsi Asgar diserang oleh pendudukan Israel dan dibalas dengan tembakan yang sama di selatan Nablus. Seperti diketahui, pejuang perlawanan melakukan operasi penembakan dan pelemparan alat peledak dan molotov ke sasaran pendudukan Israel di beberapa daerah.